Masih di Fakta 62, menjaga nilai adat di era modernisasi menjadi semangat yang dibawa Algar Yuliarti. Dari melatih seni bela diri hingga kenalkan tanaman obat pada anak menjadi aksi kecil yang bernilai besar. Apalagi di zaman sekarang, perempuan selalu menjadi objek kekerasan segala macam gitu ya. Dan perempuan itu harus punya dasar, punya basic untuk membela dirinya, untuk menjaga dirinya. Ya, saya sangat optimis ketika memang perempuan ini diberikan sebuah pelajaran tentang bagaimana cara membela diri. Modernisasi sepertinya masih menjadi ancaman bagi keberlangsungan adat serta budaya lokal. Pergeseran pola pikir generasi muda sedikitnya harus dibendung dan diarahkan agar perkembangan zaman dan teknologi tak musnahkan budaya dan warisan bangsa. Seperti sekolah adat yang berada di kawasan Lebak Tipar, Banten ini misalnya. Sekolah ini menjadi saksi perjuangan dalam menaklukkan modernisasi sekaligus wariskan seni budaya yang harus dilestarikan dan dijaga. Merawat api semangat yang menjadi amanat dari leluhur adat membuat Algar Yuliarti bergerak. Ia menjadi jembatan komunikasi antara tetua adat dengan generasi adat terkini. Dan tentu saja hal ini menjadi inspirasi. Sebuah fakta baik dari Lebak. Merawat nilai kearifan lokal bagi anak adat Lebak Tipar. Hanya sepetak pondok semi permanen, nyatanya bisa menjadi pusat pengetahuan anak-anak akan budaya daerahnya. Buku-buku hingga sesepuh yang mengasuh menjadi fasilitas mahal yang disediakan di sekolah adat Kampung Lebak Tipar ini. Pulang dari perantauan membuat Algar Yuliarti terenyuh. Kampung yang ia kenal semasa kecil mulai berubah wajah. Sejumlah anak yang ia temui lebih memilih bermain ponsel hingga tak sedikit yang lupa akan tata krama yang diajarkan orang tua. Belum lagi, sejumlah seni bela diri yang telah lama dilakoni tetua adat mulai tak dilihat. Itu sedang COVID ya, saya pulang kampung. Ada beberapa hal yang memang itu membuat saya tergugah. Ketika saya pulang setelah beberapa lama di Kampung Wangun ini, kondisinya itu kan sudah berbeda. Salah satunya tentang identitas kita sebagai orang Kampung Wangun gitu ya, orang masyarakat adat yang cara hidupnya itu sudah berbeda. Menabur pola kasih akan budaya memang tak bisa ditularkan dengan cara yang biasa. Praktik disertai musik seperti ini rasa-rasanya masih menjadi cara yang efektif untuk kenalkan dan tanamkan ajaran seni budaya seperti silat. Seni bela diri yang menjadi identitas dan jati diri warga Banten ini memang penting untuk dikuasai, terutama oleh kaum hawa. Terlebih jika melihat kabar yang kerap beredar, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepertinya sedang marak terjadi. Dan lihat saja aksi bocah-bocah ini dengan mahir praktikan ilmu bela diri. Selanjutnya, setelah itu kita berunding bersama teman-teman di sekolah adat ini apa yang kira-kira kita bisa masukkan. Salah satunya ya harus yang menarik untuk mengangkat, untuk menimbulkan minat anak-anak ini melalui kegiatan-kegiatan yang menarik gitu ya. Ya, memang setelah berjalannya beberapa waktu berjalan di pendidikan anak,
kemudian kita juga muncul ide-ide yang lain gitu, yang memang itu sangat dibutuhkan buat kita. Yang dulunya kita ada silat gitu ya, sekarang udah nggak ada lagi, dan kebetulannya ada orang yang mau mengajarkan dan bisa gitu, sehingga kami memfasilitasi untuk pencak silat, dan anak-anak ini juga mau ya kalau untuk diajak silat gitu. Pentingnya silat itu bukan hanya untuk perempuan, untuk laki-laki juga sangat penting. Ya, memang jika kita berbicara soal Banten, pasti yang terlintas dalam benak adalah debus. Meskipun dalam praktiknya tak sembarang aksi bisa diajarkan. Namun paling tidak, keberadaan sekolah adat ini bisa mengakrabkan anak-anak pada adat budaya yang dimilikinya dan memantik minat anak untuk mendalami ilmu seni budaya ini dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum. Kang Agar, wah mantap. Ini anak-anak ini sedang berlatih apa, Kang? Nah, ini anak-anak ini lagi dilatih pencak silat. Pencak silat. Pencak silat. Yang nanti gerakannya itu gerakan standar silat. Gerakan standar apa aja itu? Ada tepak dua selancar sama tepak dua paret. Terus ada tepak tilu. Berarti ada 3 gerakan dasar 3 ya? gerakan dasar. Nah ini mungkin yang good people juga mungkin bertanya-tanya nih. Ketika berbicara tentang silat di Banten, identik juga dengan debus. Ini diajarkan juga? Nah, untuk debus sendiri ada mungkin ya kita disisipkan, teman memang tidak untuk dipertontonkan. Tidak dipertontonkan, baik. Sebetulnya kan sudah ada larangan juga ya. Larangan seperti apa tuh, Kang? Kalau kata sepuh kan temenang silat itu. Kayak Kekhawatiran seperti Ya. apa memangnya, Kang? ya hal-hal kayak gitu kan sebetulnya kita harus punya, tetapi tidak untuk dipertontonkan. Sudah 2 tahun, Algar dan Sekolah Adat Lebak Tipar, tepatnya di Kampung Dawuh, jalankan sekolah adat yang dinaungi oleh Aliansi Adat Nusantara ini. Mimpinya sederhana, menyemai kecintaan anak terhadap budayanya. Tentu saja, agar warisan berharga ini tak sirna begitu saja. Selain kenalkan anak pada silat, Algar dan Sekolah Adat Lebak Tipar juga galakan pengenalan tanaman herbal. Hal ini dimaksud untuk memberi kesadaran pada anak bahwa alam sekitar tanah yang mereka pijak begitu kaya. Pemanfaatan tanaman obat warisan tetua adat juga diharap bisa membawa nilai-nilai ekonomi di masa depan. Tapi tentu langkahnya harus bertahap. Barudak, enak, neng-nengnya, kurang belajar tumbuh-tumbuhan obat-obatan alaminya. Tah, mungkin dijelaskan ku Abah Encun. Anak-anak begitu semangat meskipun harus berdesakan di pondok sederhana yang dibangun dengan mimpi besar ini. Ya, harapan saya untuk masyarakat adat ini, khususnya di Kampung Wangun, semoga ya di Wangun ini anak-anak ataupun masyarakat kembali sadar ke fitrahnya, ke identitasnya sebagai masyarakat adat. Sisi lain, mudah-mudahan masyarakat adat ini mendapatkan perlindungan dan perhatian dari pemerintah untuk menumbuhkan rasa cinta dan menanamkan rasa cinta kepada hal-hal yang besar. Itu bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil. Ya, salah satunya kecintaan kita terhadap hutan bisa dimulai dengan pengenalan kita terhadap obat-obatan herbal, misalkan ya, obat-obat yang memang orang tua kita dulu itu sering dipakai. Ya, hal ini kan untuk meminimalisir penggunaan obat-obatan yang modern. Salah satu contoh, padahal kita cuma luka. Kalau dulu kan kita pakai namanya namblong ya, buat luka, itu padahal langsung sembuh. Kan anak-anak nggak tahu hal itu. Beragam manfaat rupa-rupanya bisa didapat dari lembaran dedaunan yang sering kita temui sehari-hari. Gaya hidup sehat ternyata sudah menjadi kebiasaan masyarakat adat sejak dahulu kala. Dan harapannya generasi muda bisa meneruskan api semangat juangnya dan tak hanya menjaga abu ceritanya saja. Banyak.
Rada pahit banyak ya. Memang pahit. Oh, tapi ya kekayaan Nusantara kita ya, Pak. Iya. Memang tak bisa dipungkiri bahwa modernisasi bisa membuat sebagian anak muda jadi tak tahu diri. Namun beragam kegiatan seperti yang dilakukan oleh seorang Algar ini bisa mengingatkan kita bahwa setiap mimpi besar pasti berawal dari sebuah akar. Anand Surya, Agung Maulana, berbagi fakta baik. Dadah. Yuk kita makan.